untuk bisa menyamai bentuk selain Rasul, ya, menyamai bentuk selain Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa za'mu bi annahu Rasulullah, ya, wa za'mu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi membuat orang menyangka dia Rasul bisa. Jadi syaitan bisa menyamai siapa saja selain Rasul, kemudian setelah itu mengaku dirinya Rasul. Ini yang harus diwaspadai. Makanya pentingnya kita belajar Syama'ilul Muhammadiyah. Kita mempelajari tentang karakteristik postur tubuh Rasulullah SAW, mulai dari kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadis-hadis, asar-asar dari sahabat tentang bagaimana bentuk wajah beliau. Ya, sehingga kita bisa bayangkan. Ya susah juga gitu. Kan mungkin pelukis itu pintar mungkin ya. Pelukis ketika kita gambarkan Syama'ilul Muhammadiyah, wajahnya begini bentuknya kira-kira, tapi nggak boleh menggambar ya. Mungkin dia bisa membayangkan gitu. Ya. Wajahnya bagaimana. Ada seorang ulama yang menulis sebuah buku judulnya Syama'ilul Muhammadiyah. Siapa penulisnya? Lupa saya. Syama'ilul Muhammadiyah, karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada terjemahnya kalau nggak salah. Ya. Itu penting untuk kita baca. Cara berjalan beliau bagaimana, gaya bicara beliau seperti apa, bagaimana, bahkan jenggot beliau itu disebutkan seperti apa, sampai di mana panjangnya, kemudian leher beliau bagaimana, ya. Seperti itu, sehingga bisa memperkirakan gitu. Kemudian wahadha ma faquhahu Ibnu Sirin, dan inilah yang telah difahami oleh Al-Imam Ibnu Sirin, yakni syaitan tidak bisa merubah wujudnya, menjelma wujudnya seperti Nabi, nggak bisa. Akan tetapi syaitan bisa menjelma wujud menjadi siapa saja dan mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Nabi Muhammad SAW. Mungkin syaitan menjelma wujudnya menjadi seseorang gitu ya, Yudas atau siapa, kemudian dalam mimpi syaitan yang berwujud Yudas itu datang kepada kita mengaku dia adalah Nabi Muhammad. Mungkin itu. Tapi kalau wujudnya menjelma wujud menjadi wujudnya seperti Nabi Muhammad, nggak bisa. Ya. Makanya harus hati-hati ketika mimpi ketemu Nabi, harus hati-hati. Dan sebagian ulama menerangkan salah satu dari kebohongan mimpi bertemu Nabi, salah satu kebohongan mimpi bertemu dengan Nabi ada dua paling tidak. Di antara tanda kebohongan mimpi bertemu Nabi minimalnya ada dua. Yang pertama adalah mengaku bertemu Nabi dalam mimpi sementara dia tidak mengetahui karakteristik Nabi. Ini kemungkinan bohong. Yang kedua, dalam mimpi Nabi tersebut mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah yang sudah ada. Kenapa demikian? Karena wafatnya Rasulullah SAW ini menjadikan sempurna syariat Islam, tidak mungkin berubah. Sehingga kalau ada orang mimpi bertemu dengan Nabi dan Nabi mengajarkan amalan yang berseberangan dengan ajaran Islam, maka fahada yadullu ala butlani. Ini menunjukkan batilnya mimpi tersebut. Hati-hati, banyak orang yang selalu mengamalkan ajaran Islam berdalil dengan mimpi. Ya, berdalil dengan mimpi. Katanya saya mimpi ketemu Nabi. Nabi mengajarkan saya untuk membaca surat Al-Fatihah dalam sehari semalam 7.777 kali. Dalam sehari semalam 7.777 kali. Ada apa dengan angka 777? Bukan toge lah. Ya. Misal gitu ya. Misal dalam sehari semalam misalkan. Atau dalam mimpi bertemu dengan Nabi, Nabi mengajarkan puasa 7 hari 7 malam.